Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir di pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Naila Febriana Eka Putri dari SMA Negeri 1 Tuban. Di sini saya akan bertugas sebagai host. Hari ini kami akan menyampaikan sebuah presentasi dengan judul Beretika dalam Bersosial Media yang akan disampaikan oleh teman saya, Roberto Aurelio Sober, sebagai presenter. Lalu untuk moderator kali ini akan dipegang oleh Tiara Amelia Eliwibowo. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan sebatas informasi saja bahwa topik kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama menggunakan bahasa Indonesia dan sesi kedua menggunakan bahasa Inggris. Jadi tidak usah lama menunggu lagi, mari kita mulai presentasinya. Untuk Tiara sebagai moderator, saya persilakan. Baik, terima kasih Naila atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga hari ini semuanya sehat untuk dapat mengikuti pertemuan kali ini dengan lancar. Perkenalkan, nama saya Tiara Amelia Erliwibowo dari SMA Negeri 1 Tuban dan saya akan menjadi moderator pada sesi 1 kali ini. Di sesi ini kita akan mendapatkan presentasi dari Roberto Aurelio Seber. Materinya berjudul Beretika dalam Bersosial Media. Mengetahui kita sebagai remaja tidak terlepas dari adanya sosial media, maka perlu adanya edukasi dalam beretika di media. Mengunggah sebuah unggahan maupun meninggalkan komentar di media sosial perlu adanya tata krama. Maka topik ini dipilih oleh presenter untuk mengedukasi sesama pengguna media sosial. Tema ini akan membahas bagaimana hubungan kita dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, manfaat serta rugi dari penggunaan media sosial sampai masalah etika dalam penggunaan media sosial, serta pentingnya etika dalam media sosial. Presenter juga akan menyampaikan tips-tips bagaimana cara untuk beretika dalam bermedia sosial. Sebelum kita memulai presentasi pada kesempatan kali ini, saya berikan sedikit informasi mengenai presenter untuk siang hari ini. Memiliki nama lengkap Roberto Aurelio, lahir di Surabaya 23 Oktober 2004. Kini Roberto merupakan salah satu siswa SMA Negeri 1 Tuban. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Untuk Roberto Aurelio, saya persilakan untuk menyampaikan presentasi pada siang hari ini. Terima kasih banyak Tiara sebagai moderator untuk pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Roberto Aurelio Sober dari SMA Negeri 1 Tuban, dan kali ini saya akan membahas tentang beretika dalam sosial media. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk membagikan presentasi saya. Mohon maaf, agak sedikit terganggu jaringannya. Sebelumnya, apakah sudah terlihat layar saya? Baik, terima kasih. Beretika dalam bersosial media. Dalam presentasi ini, yang akan kita bahas adalah yang pertama, media sosial dan hidup kita. Yang kedua, baik dan buruk media sosial. Yang ketiga, nggak ketemu bukan berarti nggak tahu malu. Yang keempat, tips beretika dalam bermedia sosial. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah review singkat, materi, dan tanya jawab. Baiklah, mari kita lanjutkan ke topik yang pertama. Media sosial dan hidup kita. Sebagai masyarakat milenial, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan media sosial. Setiap hari, setiap jam,
Bahkan setiap waktu yang kita miliki, kita selalu meluangkan waktu untuk berselancar di media sosial. Bisa dibilang media sosial tidak bisa dipisahkan dengan kita. Media sosial membuat kita merasa terhubung dengan dunia, merasa menjadi satu komunitas global yang sangat luas. Dan tidak jarang juga menggunakan media sosial membuat kita terlihat keren dan kekinian. Sekarang hampir semua orang menggunakan media sosial untuk saling berbagi apapun itu. Bisa berbagi karya, berbagi cerita atau peristiwa dalam hidupnya, atau mungkin sekedar berbagi postingan iseng yang bertujuan untuk bagi lelucon belaka. Dan jujur saja, itulah yang menurut saya mengasihkan dalam bermain media sosial dan membuat saya betah bermain media sosial sampai sekarang. Nah, kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu baik dan buruknya media sosial. Nah, segala sesuatu yang ada di dunia pasti memiliki sisi baik dan sisi buruknya masing-masing. Punya kelebihan dan kekurangan. Punya manfaat dan kerugian. Tak terkecuali media sosial. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa manfaat dan kerugian bermedia sosial menurut pengalaman saya pribadi, dan saya akan menjelaskan secara sederhana manfaat dan kerugian itu masing-masing. Kita mulai dari manfaat dulu. Media sosial yang ada di sekitar kita ternyata punya banyak manfaat dan mungkin beberapa di antaranya tidak kita sadari. Kira-kira apa saja manfaat media sosial itu? Yang pertama, sumber berita tercepat, terluas, dan terlengkap. Di masa media sosial seperti sekarang, semua peristiwa, cerita, atau apapun yang terjadi di dunia bisa tersebar dengan cepat ke seluruh dunia lewat media sosial. Jarak dan waktu sudah tidak menjadi penghalang menyebarnya berita internasional. Contohnya saja, sekarang kita bisa dengan mudah mendapatkan berita perkembangan pandemi COVID-19 di seluruh dunia dengan mudah dan cepat dibantu oleh sosial media. Yang kedua, wawasan bertambah luas. Media sosial menjadi tempat berbagi yang gratis dan mudah dijangkau bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, orang bisa berbagi ilmu di bidang tertentu yang mungkin berguna untuk orang lain, seperti tips and trik, tutorial merakit atau memperbaiki sesuatu, atau sekedar fakta unik bisa menambah wawasan kita akan bidang tersebut dan membuat kita lebih memahami bidang tersebut. Yang ketiga, ruang kita untuk kreatif dan ekspresif. Ya, untuk yang satu ini sudah banyak sekali contohnya. Media sosial sudah tidak asing menjadi wadah atau ruang bagi kita untuk menuangkan ide kreatif kita dalam bentuk karya atau sekedar menjadi lebih terbuka dan menjadi lebih ekspresif dengan memperhatikan etika yang ada tentunya. Dan tak jarang, bermula dari kreatif di media sosial bisa membuka peluang untuk menjadi sumber penghasilan yang hasilnya tidak bisa diremehkan sama sekali. Yang keempat, menambah jaringan pertemanan dan menciptakan komunitas baru. Untuk yang satu ini masih ada hubungannya dengan menambah wawasan kita di atas tadi. Media sosial bisa menjadi wadah bagi orang-orang yang memiliki ketertarikan di bidang yang sama untuk saling berbagi ilmu dan wawasan yang dimiliki serta menambah jaringan pertemanan mereka. Yang kelima, media pembelajaran yang praktis, cepat, dan luas. Di era pandemi seperti sekarang, kita terpaksa harus menjalani pembelajaran secara daring. Dengan keterbatasan tempat dan waktu, membuat guru dan murid memanfaatkan media sosial sebagai media belajar yang baru. Saya sendiri juga sempat beberapa kali mendapat tugas yang mengharuskan saya untuk menggunakan media sosial baik sebagai tempat riset, atau mencari bahan tugas, atau bahkan sekedar mengumpulkan tugas menggunakan akun media sosial kelas. Dengan adanya media sosial pula,
pengumuman atau perubahan kebijakan sekolah bisa disampaikan kapanpun dan dimanapun dari guru ke siswa. Intinya, media sosial membuat proses belajar mengajar menjadi lebih cepat dan praktis. Nah, itu tadi adalah beberapa manfaat dari media sosial berdasarkan apa yang saya rasakan selama ini. Sekarang kita lanjutkan ke kerugian media sosial. Semua hal yang ada di dunia ini punya sisi baik dan buruk. Begitupun media sosial. Kira-kira apa sih dampak buruk media sosial? Pertama, salah satu sumber penyebaran berita palsu, radikalisme, dan doktrin politik. Sudah banyak contoh berita palsu, radikalis, ataupun doktrin politik yang sempat membuat masyarakat bingung akan situasi yang terjadi sebenarnya. Penggiringan opini juga sering kita jumpai di setiap kasus berita palsu. Jika kita tidak ingin terpengaruh berita seperti ini, maka kita perlu menyaring dan memeriksa kebenaran setiap informasi yang kita terima dan tidak cepat-cepat menyebarkannya, agar kita tidak terpapar berita palsu dan tidak ikut menyebarkannya pula. Yang kedua, menjadi distraksi ketika melakukan kegiatan. Kadang kita tidak bisa lepas dari media sosial yang membuat kita setiap saat harus memeriksanya. Ini membuat media sosial menjadi distraksi besar dan seringkali mengganggu kegiatan atau agenda yang sedang kita jalankan. Contohnya saja nih, dan saya rasa sering terjadi di kalangan kita sebagai pelajar. Ketika kita sedang belajar, lalu kita iseng membuka media sosial, akhirnya kita malah terlena dan lupa dengan apa yang kita lakukan di awal, yaitu belajar. Sudah seringlah itu terjadi. Yang ketiga, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan yang membuat kita merasa tidak bisa lepas dan sangat bergantung pada media sosial dan melupakan atau bahkan merubah sikap kita menjadi lebih terlalu fokus pada media sosial. Yang keempat, tanpa pengawasan yang baik, anak-anak terekspos konten berbahaya. Banyaknya pengguna media sosial membuat banyak konten tersebar di mana-mana. Pengguna media sosial di kelas anak-anak sekarang sudah banyak terpapar dengan konten-konten yang tidak pantas untuk mereka lihat. Media sosial memang tidak pernah punya penyaring khusus untuk pengguna anak-anak. Oleh sebab itu dibutuhkan peran orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dalam bermedia sosial agar tidak terpapar oleh konten-konten berbahaya ini. Yang kelima, mengurangi interaksi antar sesama masyarakat di dunia nyata. Kecanduan media sosial cenderung mengubah sikap seseorang menjadi cuek terhadap lingkungan sekitarnya. Banyak orang yang merasa berinteraksi dengan media sosial lebih mengasihkan daripada sekedar mengobrol dengan keluarga, dengan teman, atau dengan masyarakat. Mereka semakin terpisah dari masyarakat dan lingkungan yang akhirnya membuat mereka menjadi seseorang yang sangat individualis. Nah, itu tadi adalah beberapa kerugian dari media sosial berdasarkan pengalaman saya. Dari semua manfaat dan kerugian media sosial tadi, semuanya kembali kepada kita sendiri. Bagaimana kita akan menggunakan dan memanfaatkan media sosial. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Nggak ketemu, bukan berarti nggak tahu malu. Nah, di sini saya akan mulai membahas tentang beretika dalam bermedia sosial. Pada masa modern seperti sekarang, semua orang sudah mengenal sosial media. Mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa sudah sangat mengenal media sosial. Tapi pada kenyataannya, tidak semua orang tahu cara menggunakan media sosial dengan benar. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman etika dalam berkomentar di media sosial menyebabkan tak sedikit masalah timbul hanya karena masalah sepele. Ini diakibatkan oleh rasa bahwa kita memiliki kebebasan dalam berucap di media sosial yang membuat kita lupa bahwa sebenarnya bukan hanya kita yang menggunakan media sosial itu, melainkan jutaan orang di seluruh dunia.
Hal ini didorong pula oleh rasa aman dan pemahaman bahwa kita tidak bertemu langsung dengan orang tersebut dan tidak mengenalnya secara pribadi. Membuat kita bebas berkomentar atau mengunggah apapun tanpa memikirkan dampaknya bagi kita sendiri ataupun orang lain. Belum lagi pemahaman tentang demi konten yang membuat banyak orang melakukan apa saja agar bisa mendapatkan konten atau terlihat keren di media sosial. Banyak sekali cerita di mana orang-orang melanggar aturan di daerah tertentu atau masuk ke daerah yang terlarang atau suci dan melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya mereka lakukan di sana. Itu semua hanya karena ingin viral. Keresahan saya semakin bertambah karena ternyata banyak orang yang sampai kehilangan nyawa karena usaha mereka ingin menjadi viral. Ditambah banyaknya anak-anak yang mulai mengikuti tren asal komen ini tanpa menyadari konsekuensinya. Hal yang perlu kita sadari adalah walaupun kita tidak bertemu atau bertatap muka langsung dengan orang tersebut, etika dalam berbicara dan menyampaikan pendapat tetap harus dipertahankan. Etika bukan hanya sekedar kata, tapi bertujuan agar hidup kita di dunia nyata ataupun di dunia maya menjadi lebih teratur dan terlihat baik di depan orang. Dalam berkomentar ataupun mengunggah sesuatu, banyak norma dan etika yang harus diterapkan dan dilatih. Agar maksud dari tindakan kita bisa tersampaikan dengan baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Beretika dalam bermedia sosial adalah hal yang mutlak dan wajib dijalankan oleh semua orang yang menggunakan media sosial agar tidak terjadi degradasi moral bagi generasi milenial kini. Baiklah. Selanjutnya, saya akan membahas tips-tips agar kita bisa lebih beretika dalam bermedia sosial. Oke. Tadi saya sudah menyampaikan tentang masalah etika dalam bermedia sosial dan pentingnya etika dalam bermedia sosial. Sekarang saya akan memberikan tips-tips agar kita bisa lebih beretika dalam bermedia sosial. Yang pertama, hindari oversharing. Ketika menggunakan media sosial, sebaiknya hindari oversharing. Oversharing ini adalah berbagi terlalu banyak hal-hal yang sifatnya pribadi atau intim, atau bahkan terlalu banyak berbagi hal-hal yang kurang bermanfaat bagi halayak ramai. Yang kedua, beri saran hanya ketika diminta. Di media sosial, banyak orang yang memberikan saran dan kritikan pada orang lain yang tidak terlalu dikenal. Apabila saran dan kritik yang disampaikan dengan tujuan dan bahasa yang baik, mungkin masih bisa diterima. Namun tetap lebih bijak hindari memberikan saran pada siapapun tanpa diminta. Terutama jika tidak bisa memberikan saran dengan bahasa yang baik atau bahkan kita tidak pada kapasitas untuk memberikan saran kepada orang lain. Sebaiknya hindari. Yang ketiga, jangan menjadi typo police. Typo police adalah mereka yang gemar mengoreksi kesalahan orang lain dalam penulisan yang tidak sesuai kata baku, kaidah penulisan yang baik dan benar, pengejaan, atau bahkan pengucapan di video-video. Hal ini sangat mengganggu bagi bagian banyak orang, termasuk saya terkadang. Yang keempat, selalu meminta izin sebelum mengunggah. Ketika berfoto di tempat tinggal orang lain atau di tempat umum, biasakan meminta izin. Karena tempat tersebut merupakan tempat pribadi atau tempat yang suci atau bersejarah dan kita sebaiknya tidak melanggar hal-hal tersebut. Selain itu, kita juga menunjukkan pada orang lain bahwa kita adalah pribadi yang beretika, memiliki sopan santun, dan bisa menghargai perasaan orang lain. Yang kelima, perhatikan waktu, tempat, dan situasi sebelum mengunggah atau berkomentar. Dalam mengunggah sesuatu, kita harus memperhatikan waktu, kapan kita akan mengunggah atau berkomentar, di mana kita akan mengunggah atau berkomentar, dan kira-kira apa sih yang akan terjadi jika kita tetap kekeh mengunggah atau berkomentar pada hal tertentu. Ini harus diperhatikan karena
ya kita tidak pernah tahu orang seperti apa. Bisa jadi hanya karena perkataan kita yang kita anggap lelucon belaka bisa menyinggung perasaan orang, bahkan menyakiti perasaan orang lain. Dan itu sangat berbahaya. Nah, itu tadi adalah beberapa tips beretika dalam bermedia sosial. Saya berharap tips di atas bisa bermanfaat bagi kita agar lebih beretika dalam bermedia sosial. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke review singkat materi kita pada hari ini. Baiklah, saya mulai ya. Media sosial sudah sangat melekat dalam hidup kita sehari-hari. Dalam kesempatan apapun kita pasti akan meluangkan waktu untuk sekedar membuka media sosial. Media sosial juga memiliki manfaat serta kerugiannya juga. Mulai dari yang terkesan biasa saja, sampai yang berdampak luas dan besar. Namun kembali lagi, semua manfaat dan kerugian itu ditentukan dari kita sebagai pengguna media sosial. Seringkali ketika menggunakan media sosial kita lupa, walaupun kita tidak bertatap muka langsung dengan orang lain, kita melupakan etika dan sopan santun dalam mengunggah konten ataupun berkomentar. Kurangnya pengetahuan bermedia sosial yang benar membuat banyak orang salah dalam bertindak, berucap, dan bersuara di media sosial. Dan tak jarang ini menjadi awal permasalahan besar hanya karena masalah postingan. Tapi dari setiap masalah pasti ada solusi. Dan masalah etika dalam bermedia sosial ini bisa diatasi dengan menghindari oversharing, beri saran hanya ketika diminta, jangan menjadi typopolis, selalu meminta izin sebelum mengunggah, dan perhatikan waktu, tempat, dan situasi sebelum mengunggah dan berkomentar. Itu adalah review materi kita pada siang hari ini. Dan akhirnya saya sampai di akhir rangkaian presentasi saya. Sekian presentasi saya dengan materi beretika dalam bersosial media. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam presentasi saya yang mungkin kurang berkenan bagi Anda sekalian. Terima kasih atas waktunya dan selamat siang. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa langsung sampaikan dengan on mic atau di kolom chat biar langsung disampaikan oleh moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rilo atas materi yang telah diberikan yang sangat berguna bagi kita semua. Apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Saya ingatkan sekali lagi untuk sesi tanya jawab ini, pertanyaan hanya dibatasi untuk satu pertanyaan saja. Jadi apabila ada pertanyaan, silahkan langsung menyalakan mic atau boleh ditulis di kotak chat. Sebentar. Ada pertanyaan dari Yun Juliana. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana pendapat Anda mengenai maraknya konten-konten kurang moral yang sekarang lebih mudah viral di media sosial? Dipersilakan untuk presenter Rilo untuk menjawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih Yara. Terima kasih Mbak Iyun Juliana atas pertanyaannya. Pendapat saya tentang konten-konten yang kurang bermoral yang lebih mudah viral, menurut saya ada dua sisi sebenarnya. Sisi di mana yang satu dari sisi kreator yang ingin viral dengan cara cepat, dengan cara instan, yaitu dengan melakukan hal-hal yang tidak pernah kita lihat sebenarnya. Lalu dari sisi penontonnya sendiri yang bisa dibilang kagum, terkejut, dan pada tingkat tertentu ketagihan dengan konten-konten seperti itu. Jadi ada sisi di mana konten kreator yang ingin viral dan mendapatkan tekanan pula untuk mengikuti pasar yang sudah terlanjur dia buat, yaitu ya konten-konten yang kurang bermoral seperti tadi. Jadi menurut pendapat saya, alangkah lebih baik jika kita mencari cara yang lebih
bermoral, untuk viral. Masih banyak kok cara untuk kreatif untuk membuat karya yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya, sekian itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang top dari presenter Rilo. Oke, cukup untuk presentasi kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Roberto Aurelio Seber sebagai presenter dapat bermanfaat bagi kita semua dan supaya kita lebih tahu cara beretika setiap kali bersosial media. Baik, saya akan mengembalikan sesi pertemuan kali ini kepada Naila Febriana Eka Putri selaku host. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Tiara dan Roberto. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua audiens yang telah datang dan telah berpartisipasi pada pertemuan kali ini. Saya akan mengakhiri pertemuan kali ini. Jadi selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.